Selamat malam dan tetap semangat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Tribun Sport. Nah, kali ini untuk pecinta olahraga bela diri, khususnya untuk Forky dan juga Taekwondo, tetap stay untuk menonton program kita pada malam hari ini. Karena tema kita pada malam hari ini adalah Sang Jago Bela Diri dari Bumi Batara Guru, yaitu Luhut Timur. Nah, untuk itu kita sudah bersama dengan narasumber kita yang hadir melalui virtual Zoom malam hari ini. Yang pertama ada, kita sapa dulu Kak Muhammad Ardiat Syamputra. Halo Kak Ardiat. Oh, Kak. Hai, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Nah, narsum kita yang kedua adalah Kak Ahmad Askalani. Halo Kak Ahmad. Halo, Kak. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, nah pada hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang jago bela diri nih dari Luhut Timur. Nah, untuk pemirsa atau tribuners yang berasal dari Luhut Timur tetap stay di sini juga untuk menyaksikan para jagoan kita yang akan kita tanya-tanya nih seputar kisah suksesnya kemarin di pertandingan Porprov Sulsel 2022. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu kesibukannya sehari-hari apa. Mungkin Kak Ardiat selain latihan dan mempersiapkan pertandingan, mungkin kesibukannya apakah sekolah, kerja, kuliah atau apa mungkin? Kalau saya sendiri, Kak, kesibukannya kuliah Kuliah di di mana? kampus Universitas Negeri kan ke olahraga. Di UNM jurusan olahraga. Ya, Kak. Oke, baik. Sudah semester berapa Kak Ardiat? Sekarang sudah semester 5, Kak. Sudah semester 5, berarti lagi mendekati KKN mungkin ya? Baik, tetapi masih juga tetap terus latihan dan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya. Baik, kalau Kak Ahmad sendiri? Kalau saya sekarang sedang berkuliah di Semarang, tepatnya di Universitas Diponegoro Semarang. Di Undip saya masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi, Kak. Oh, dari ilmu komunikasi Undip gitu ya. Baik, nah saat ini selain sibuk berkuliah, mungkin apakah ada kesibukan lainnya mungkin? Kayaknya ini lagi tidak di Luhut Timur ya semua ya? Iya, Kak. Kalau Kak Ardiat lagi di mana Kak? Lagi di Jakarta, Kak. Ada urusan apa di Jakarta mungkin? Lagi ada training camp buat Gojek SMA di Jakarta. Training camp buat apa? Mungkin agak terputus suaranya. Training camp buat mengikuti WKF World Karate Federation Serie A. Berarti sedang ada pertandingan lagi begitu ya yang sedang dipersiapkan. Ya, Kak. Baik, kalau Kak Ahmad sendiri di Semarang, apakah sedang kuliah saja atau memang juga ada latihan? Kalau saya di Semarang, Kak, yang pertama kewajiban saya sebagai mahasiswa yang pastinya berkuliah, dan hari libur atau hari yang nggak ada matkul, saya biasa latihan secara otodidak, latihan sendiri, Kak. Berarti sembari kuliah masih tetap untuk latihan gitu ya, biar tidak kaku istilahnya ketika nanti akan ada pertandingan lagi. Baik, nah kita mungkin akan tanya-tanya terkait awalnya menyukai untuk Forky sendiri dan juga Taekwondo. Mungkin kita mulai dari Kak Ardiat. Oh, sebelum itu kita pengen tahu nih bedanya Forky dengan Taekwondo itu apa, atau dengan bela diri lainnya itu apa Kak? Karena mungkin di masyarakat untuk cabang olahraga Forky belum banyak yang tahu begitu. Mungkin boleh Kak Ardiat jelaskan. Ya, kalau cabang olahraga Forky Karate, eh, dia itu berasal dari Jepang, dan olahraga itu dominan di tangan, tanpa terkecuali ada juga gerakan bantingan. Bedanya dari
olahraga taekwondo mungkin dominan tangannya, kalau di karate beda aja. Baik, mungkin kalau dari video-video yang sempat saya nonton itu, kalau Forky mungkin dari warna sabuknya juga ya? Ya Kak, ada merah itu AK, kalau biru itu AO namanya. Kalau Kak Ardia sendiri sudah di sabuk warna apa? Kalau saya sekarang Kak sudah sabuk hitam Hmm, tingkat. berarti itu sudah tingkat paling tinggi gitu ya? Belum Kak. Oh belum? Sabuk itu sampai tingkat paling tinggi itu sampai tingkat 10. Oh, berarti lagi menuju juga untuk peningkatan gitu ya? Baik, kita doakan bareng-bareng supaya cepat digapainya gitu. Baik, untuk Kak Ardiat sendiri sudah sejak kapan nih mengenal olahraga Forky, kemudian ikut latihan dan sampai pada akhirnya hingga saat ini menjadi atlet, bahkan akan bertanding dan berlaga di tingkat internasional begitu? Saya sendiri Kak, saya mulai mengenal karate itu di umur 5 tahun. Pertama cuma diajak sama apa sendiri, juga mantan atlet nasional, mantan atlet Indonesia. Berjalannya waktu saya ikut tanding itu di kelas 4 SD tahun 2011 Palopo. Itu mulailah saya berkarir sampai sekarang Kak. Saya teruskan karir saya. Berarti istilahnya yang mengenalkan pertama kali itu dari Bapak pada saat masih kecil begitu ya, kemudian ikut-ikut latihan, ikut bertanding, kemudian waktu saat itu bertanding apakah sudah langsung juara Kak? Alhamdulillah, pertama ikut perdana langsung juara 1. Langsung juara 1, berarti memang sudah ada bakat gitu ya istilahnya ya, dan sampai hari ini tetap terus ditingkatkan. Baik, untuk Kak Ahmad sendiri, sudah sejak kapan nih Kak Ahmad mengenal taekwondo, kemudian ikut latihan dan menjadi atlet, ikut bertanding hingga hari ini? Ya, kalau saya Kak mengenal taekwondo itu sejak umur 6 tahun, mungkin sama dengan kisah Kadia. Kan Kadiat juga adalah maksud saya bapak dari Kadiat juga itu adalah guru saya di SMP dulu. Terus kalau saya umur 6 tahun sama seperti Kadiat, cuman ikut orang tua pergi ke tempat latihan, cuman datang untuk ikut melihat suasana latihan taekwondo. Tapi saya mulai fokus mengembangkan taekwondo saya di umur kelas 6 SD Kak. Baik, berarti kalau Kak Ardiat dan Kak Ahmad sendiri apakah memang sudah berteman sejak lama dan sama-sama menyukai cabang olahraga bela diri mungkin Kak Ahmad? Iya, kebetulan Kak Diat juga itu salah satu ketua OSIS SMP saya dulu waktu di SMA YPS Sorowako. Jadi dari situ kami memang sejak dari di bangku sekolah sudah sering mengikuti perlombaan-perlombaan di bidang olahraga kita masing-masing. Baik, berarti sama-sama berteman dan juga Kak Ahmad akhirnya istilahnya berguru sama bapaknya Kak Ardiat gitu ya. Dan akhirnya juga sampai sekarang jadi dua-duanya jadi atlet bareng-bareng begitu di Porprov kemarin. Baik, nah untuk persiapan Porprov kemarin nih, kalau Kak Ardiat sendiri, berapa lama gitu Kak latihannya, kemudian apa saja mungkin kendala yang dihadapi kemarin dan pada akhirnya keluar sebagai juara begitu di Porprov? Ya, saya TC-nya itu dari bulan Juli saya TC di Makassar pertama di KONI. Kebetulan juga ada kejuaraan nasional Seleknas untuk Asia Federation Karate Championship di Uzbekistan tepat bulan September Porprov.
Di situ saya mengikuti kejuaraan di Padang dan saya dua Kak, alhamdulillah. Tapi saya sempat ada kendala ya kita jari ini patah, makanya sempat agak semangat juga agak turun. Tapi ada ayah, ibu, orang-orang terdekat, om, tante, lalu ada mensupport saya untuk eh, kita mengambil juara di Porpor. Nah, setelah itu saya pulang dari Padang bulan September. Bulan September beda 1 minggu dengan Porprov Kak. Setelah itu saya ke Lu Timur saya latihan TC gabung tim Lu itu 1 minggu. Nah, saya berangkat Sinjaya hasil juga ya, alhamdulillah bisa mendapatkan medali emas berkat doa orang tua, teman-teman, masyarakat Lu Timur. Baik, berarti selama mungkin persiapan Porprov Sulsel 2022, Kak Ardiat juga sempat sebelumnya mengikuti begitu pertandingan-pertandingan yang sebenarnya harusnya sudah TC begitu dalam waktu yang mungkin lebih lama dari 1 minggu kalau atlet-atlet lain begitu ya Kak di daerah masing-masing untuk persiapan Porprov. Tapi Kak Ardiat kemarin juga mengisi persiapan Porprov itu dengan ikut pertandingan di tempat lain begitu ya Kak, yang di Padang tadi itu. Dan akhirnya 1 minggu sebelum Porprov baru bisa fokus di daerah untuk latihan begitu ya Kak. Tadi juga sempat cedera katanya. Itu kalau boleh tahu apakah apa penyebabnya begitu? Waktu final di Padang itu lawan Jawa Timur, saya kan tangkis tendangannya. Itu saya tangkis, mungkin saya tidak pas saya tangkis posisi saya tidak stabil. Dan akhirnya kena jari gitu, kelingking. Jadi ini lari gini tulangnya ke atas satu Kak. Itu proses penyembuhannya gitu berapa lama pemulihannya hingga akhirnya masih tetap bisa bertanding di Porprov Sulsel 2022? Sebenarnya Kak belum sembuh. Ini belum sembuh. Tapi karena ada semangat, tekad, mau juara, mau banggakan orang tua juga, ya mau tidak mau harus tetap harus bertanding begitu ya Kak. Kan yang namanya sakit, kalau ketika kita masih di atas matras pertandingan, ya fokusnya juga sakit yang terjadi ya harus fokus hilangkan rasa sakit, fokus juara itu aja Kak. Baik, berarti apakah kemarin waktu cedera itu sempat merasa down mungkin atau khawatir akan pertandingan nanti di Porprov Sulsel 2022? Nah, kalau rasa khawatir down pasti ada Kak. Itu semua, kalau tiap orang mau cederanya sedikit, mau digigit nyamuk saja pasti dia berpikir juga. Nah, tiap orang kan memiliki psikologis tersendiri yang berbeda, tapi karena mental juga ada, mentalnya kan terlatih. Itu karena mental juga terlatih, ya semua bisa dilewati. Iya, mungkin juga karena ada semangat dari keluarga dan teman-teman tadi ya, jadi akhirnya rasa sakit itu bukan sebagai batu sandungan begitu untuk tetap kembali bertanding. Baik, Kak Ardiat kemarin dari Porprov Sulsel membawa berapa medali? Membawa 1 medali perorangan. 1 medali perorangan dan kemudian itu di Porprov kemarin juga mungkin akan banyak keseruan mungkin yang akan diceritakan ya. Tapi kita beralih ke Kak Ahmad dulu untuk persiapannya kemarin di Porprov. Bagaimana Kak Ahmad? Berapa lama mungkin latihannya? Kemudian apa saja mungkin ada kendala waktu latihan? Sementara Kak Ahmad juga lagi di Semarang mungkin.
Baik, kemarin itu saya setelah dari Praporprov tahun 2021 bulan November langsung latihan. Terus saat menjalani proses latihan itu saya sempat mengikuti 2 kali perlombaan juga. Yang pertama ada kejurnas di Poso dan juga kejurnas di Palu. Pada saat di Poso saya mendapatkan juara 1 emas, dan di Palu itu saya mendapatkan medali perunggu. Itu adalah salah satu event tryout saya untuk persiapan Porprov. Terus kendala saya waktu persiapan Porprov kemarin adalah saya sempat terbebani karena kuliah saya. Kenapa? Karena pada saat semester 1 dan semester 2 itu kan saya masih berkuliah secara online. Jadi di situ saya masih bisa fokus untuk latihan. Tetapi pada saat saya semester 3 itu anak-anak Ilkom Universitas Diponegoro sudah disuruh masuk kuliah secara offline. Nah, disitulah saya merasa kok kuliah offline pertama saya ini saya harus mengambil izin lagi begitu untuk pemusatan latihan. Jadi itulah yang menurut saya menjadi beban pikiran. Tetapi berkat motivasi dari orang tua, pelatih, dan teman-teman atlet di sini yang saya tanyakan mengenai pengalamannya tentang izin kuliah untuk mengikuti pemusatan latihan, itu yang membuat motivasi tersendiri bagi saya agar bisa betul-betul mempersiapkan Porprov ini dengan baik. Baik, berarti Kak Ahmad kemarin ya? Berarti Kak Ahmad kemarin sempat bolak-balik Semarang Lu Timur begitu? Iya, sempat. Saya cuma kuliah semester 3 kemarin itu saya cuma masuk kurang lebih sebulan. Terus pulang lagi untuk persiapan latihan selama kurang lebih sebulan juga. Jadi saya izin selama sebulan lebih di tempat kuliah, Kak. Baik, berarti mungkin struggle-nya agak ini ya, karena harus bagaimana harus izin ke kampus, kemudian balik lagi ke Lu Timur, itu juga butuh perjalanan yang cukup melelahkan mungkin, karena kita tahu dari kalau dari bandara tidak bisa langsung sampai ke Lu Timur gitu ya Kak. Ada beberapa perjalanan lagi yang harus ditempuh, kemudian sampai di Lu Timur harus latihan lagi, dan ketika harus terbebani lagi sama tugas kuliah mungkin karena anak ilmu komunikasi juga pasti tugasnya banyak gitu ya. Ya. Kemarin juga saya skip UTS, saya susulan pas setelah Porprov. Sampai harus susulan UTS juga begitu ya. Baik. UTS. Nah kemarin Kak Ahmad dapat berapa medali dari Porprov? Alhamdulillah kemarin kalau dari tim Taekwondo Lu Timur perolehan medali keseluruhannya itu ada 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Kemarin tim Taekwondo Lu Timur itu menjadi juara umum 2 pada cabur Taekwondo, dan saya menjadi salah satu penyumbang medali emas di kelas perorangan putra. Baik. Nah, kemarin dari Porprov Sulsel itu setelah mungkin persiapan yang begitu panjang dilalui sama Kak Ahmad, dan juga sempat ikut bertanding dulu sebelum di Porprov di tempat lain begitu ya Kak. Nah, kemudian hingga di Porprov Sulsel 2022 mungkin boleh diceritakan bagaimana keseruannya kemarin di Porprov Sulsel 2022 hingga akhirnya keluar sebagai pemenang dan membawa pulang medali emas. Aduh, kemarin itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga bagi diri saya, karena kenapa? Cabur Taekwondo pada saat Porprov kemarin itu barusan mendapatkan medali emas selama sejarah Taekwondo Lu Timur mengikuti Porprov, dan alhamdulillah saya menjadi seorang yang pemecah telur istilahnya. Atlet yang pertama kali menyumbangkan medali emas buat Taekwondo Lu Timur, dan atlet yang pertama kali menyumbangkan medali emas buat kontingen Lu Timur pada saat Porprov kemarin. Jadi itu yang membuat saya sangat terharu dan sangat bangga atas hasil yang saya raih kemarin, Kak. Baik, berarti istilahnya dari Lu Timur ini ada pecah rekor begitu ya Kak, dari Kak Ahmad sendiri berhasil membawa pulang medali emas untuk Lu Timur, dan kemarin Lu Timur untuk cabang Taekwondo di juara umum 2 begitu? Iya betul Kak, juara umum 2.
Baik, mungkin eh, apa yang membuat Kak Ahmad kemarin di Porprov Sulsel 2022 yang momen paling menegangkan, yang bikin deg-degan, nervous, mungkin boleh diceritakan? Oh, yang paling deg-degan Mhm, kemarin gini Kak. Saya kan di kelas seni. Di kelas seni, mhm, terus saya main dua gerakan. Namanya kalau di kelas seni taekwondo itu namanya pomse. Kalau di karate namanya kata. Saya main dua gerakan terus poin keluar. Saat poin saya keluar itu ternyata poin saya sama dengan poin dari lawan saya dari Pindrang. Poinnya sama. Jadi wasit menentukan kembali bagaimana peraturannya ini agar istilahnya dibuat pertandingan baru. Jadi wasit menentukan dibuatlah gerakan baru yang harus saya lakukan pada saat itu juga. Jadi istilahnya kayak sudden death begitu Kak. baik Itu juga berarti itu juga masih pertama kali Taekwondo Sulawesi Selatan mengalami hal seperti itu. Poinnya sama eh, jadi harus mengulang pertandingan dengan gerakan yang lain. baik, berarti kemarin sempat ada posisi seri begitu, kemudian Kak Ahmad mungkin berpikir apakah bisa ini mengalahkan lawan begitu, kemudian dibuat lagi pertandingan baru dan mungkin ada gerakan yang seni baru begitu ya Kak, jadi tantangan tersendiri bagi Kak Ahmad, tapi akhirnya istilahnya bisa diatasi begitu dan keluar sebagai juara. Alhamdulillah. Nah, kalau Kak Ardiat sendiri, boleh kita tahu mungkin bagaimana keseruannya kemarin pada saat bertanding? Mungkin ada hal unik atau hal menarik atau hal yang membuat deg-degan yang bisa diceritakan kepada Tribuners? Silahkan. Apa ya Kak? Kemarin itu hal yang deg-degannya itu di partai final. Di situ saya final melawan tuan rumah Kak. Saya melawan tuan rumah. Apa itu? Ada perasaan berbeda kalau tuan rumah kayak Iya, betul. kayak ada rumah ini kayak dilawan ini. Jadi saya bertanding sempat ketinggalan poin Kak. Saya diduluani pertama skor 1-0. Terus sering jalannya waktu satu sama. Itu main lagi 2-1. Sinjai yang unggul. Sudah itu saya kejar lagi 2 sama. Sudah itu Sinjai dapat poin lagi 3-2. Sudah itu saya lagi masuk 3 sama. Nah, kan di karate itu Kak ada yang namanya sensu. Jadi sensu itu misalnya kita poin pertama kita dapat sensu. Jadi kalau di akhir pertandingan seri yang mengambil poin pertama dia yang menang. Kayak ada nilai plusnya. Sensu itu sudah dibilang plus poin 1 begitu Kak. Tapi waktu saya bertanding lawan Sinjai skor 3 sama, 15 detik terakhir sensunya hilang karena si tuan rumah Sinjai sempat keluar lapangan, jadi dia dikasih hukuman dan sensunya dihapus. Nah dari situ saya main waktunya habis. Kan di karate juga itu ada namanya hantai. Hantai itu adalah keputusan wasit. Nah di situ momen menegangkan. Jadi seluruh penonton itu diam di situ. Waktu itu kan wasit ada 5, bendera ada 4. Nah, ini bendera merah biru 2 merah 2 biru Kak diangkat. Nah dari sudah itu keputusannya ada di wasit tengah. Terus pas saya sempat kayak menyerah juga sih karena yang namanya lawan tuan rumah itu kayak apa ya? Iya, memang Kayak ada vibes itulah ya. udah menang duluan yang namanya tuan rumah. Jadi
Ya saya berdoa saja ya, untuk apa doa saya kemarin itu saya pasrah saja, serahkan kepada Tuhan. Kalau memang saya terbaik ya pasti saya yang juara. Udah itu pas wasit bunyi sumpritan, nah disitulah tangan wasit keluar, angkat ke tangan saya. Jadi sangat bersyukurlah saya kemarin dengan momen-momen dramatis melawan tuan rumah yang sebenarnya kalau mau dibilang sudah tidak mampu saya kemarin kalahkan itu. Walau mata orang melihat saya lebih di atas dari dia, tapi yang namanya tuan rumah segala cara pun wasit bisa lakukan untuk mengalahkan kita. Nah, begitu Kak. Baik, berarti kemarin yang bikin khawatir itu pertama dari pikiran karena melawan tuan rumah nih. Pasti kayak ada itulah pokoknya deg-degan tersendiri biasanya kalau ngelawan tuan rumah kayak begitu memang. Nah, waktu bertanding karena sudah aduh kenapa ini saya tendang tidak diambil, saat tendang di muka tidak diambil, saya pukul di perut, di muka tidak diambil, saya sempat frustasi sampai marah-marah hati. Kenapa ini? Menangis saya menangis, saya sudah pasrah skor 3-2. Nah, saya ke 3 sama. Nah, disitulah terakhir penentuan dari wasit tengah aja penentuannya karena skor sudah sama. Baik, berarti agak ini ya, agak mentalnya kemarin karena melawan tuan rumah agak sedikit drop begitu. Terus ada juga sensu dan keputusan wasit yang menegangkan, mendebarkan ditunggu, tetapi akhirnya yang tangannya diangkat adalah Kak Ardiat. Itu bagaimana perasaannya itu Kak waktu itu? Waktu akhirnya kecemasan, kekhawatirannya sudah terjawab, wah saya nih yang menang. Kayak sebenarnya kayak tidak percaya dulu kan. Pas saya lihat ternyata saya menang. Oh, iya Pak, di situ haru saya tuh, terharu barusan saya dapat juara Porprov ini apa ya? Ini yang dibilang usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, dan apa ya? Itu momen dramatis itu disitulah doa-doa semua yang bisa membantu kita. Mau kita latihan 1 tahun, tapi kalau tidak ada doa, ya 99% usaha, 1%-nya ya penentuan wasit. Disitulah doa kita yang dijawab oleh Allah SWT. Baik. Nah, waktu pertandingan kemarin Kak Ardiat, apakah Bapak dan juga Bapak yang sebagai selalu mendukung dan istilahnya melatih Kak Ardiat begitu ketika kecil hingga saat ini, dan keluarga kemarin sempat ikut untuk menonton di lokasi langsung? Ya ada, Bapak ada, Tante ada, ya kalau mau bilang hampir ada semua dia datang nonton. Jadi apa ya, beban tersendiri juga ada. Saya bilang dalam hati ya, kalau saya kalah, Dato, gimana caranya bisa taruh muka ini? Jadi ini juga cedera tangan, patah, ya mau tidak mau tidak boleh dikasih lihat. Ya. Jadi saya kemarin terharu sekali sampai menangis. Peluk ayah kemarin waktu selesai bertanding saya bilang, juara Kak ayah, saya juara kayaknya. Iya juara. Oh, ternyata saya juara betul. Masih ada rasa tidak percaya begitu ya istilahnya kemarin. Baik, berarti itu juga salah satu bentuk semangat atau kerja keras yang harus ditunjukkan karena keluarga semua datang istilahnya nonton. Kalau tidak menang juga takut membuat kecewa begitu ya Kak Ardiat kemarin waktu pertandingan. Ya jauh-jauh datang dari Surakarta kan, masa ujung ke ujung ini Kak, masa saya tidak kasih betul. Ya kan bisa bilang itu anak saya, itu keponakan saya gitu. Baik, Kak Ardiat, mungkin kita pengen tahu suka dukanya selama menjadi atlet. Mungkin kalau perasaan senang pada saat ini ya, pada saat menang, kemudian ikut banyak pertandingan itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Mungkin ada cerita haru atau cerita sedih mungkin yang kita semua tidak tahu di balik perjuangannya Kak Ardiat, mungkin boleh diceritakan? Jadi buat yang kayak gimana Kak? Cerita mungkin ada pernah selain cedera waktu di kelingking, ada mungkin pernah mengalami cedera yang cukup lebih parah, mungkin istilahnya kisah-kisah yang bikin sedih begitu, bikin nangis, dan mungkin pernah sempat putus asa atau seperti apa?
Kalau cedera yang paling fatal ya ini Kak sekarang Kak, yang paling fatal itu jarinya yang patah. Kalau kayak putus asa itu sudah ya dari kecil pernah saya Kak di usia SMP kelas 2. Saya putus asa di situ Kak. Sempat putus asa karena apa ya? Tiap bertanding itu dicurangi terus. Latihannya kan latihan sudah satu kayak TC 1 tahun, 5 bulan, 6 bulan, sampai apa ya muntah-muntah latihan, sampai banjir keringat. Terus di pertandingan dengan waktu pertandingan itu waktu SMP itu cuma 2 menit, tidak sebandingkan dengan kita latihan 2 jam, terus pas masuk bertanding 2 menit dicurangi sama wasit. Tapi ya biasa saya menangis, tapi apa ya Kak, karena ada juga yang selalu mensupport, yaitu terutama orang tua saya, om saya, keluarga besar saya mengangkat nama baik dia. Apa ya, suka dukanya itu Kak banyak lah Kak. Yang saya bikin push asa itu setiap pertandingan itu dicurangi Kak, banyak yang dicurangi, mulai di kejuaraan daerah kan, kejuaraan nasional. Kemarin juga saya dicurangi di mana itu, di Gor Sudiang, kejuaraan daerah untuk seleksi masuk tim Prapon. Saya dicurangi di situ Kak. Segala cara dilakukan sama wasit, dia lakukan, tapi yang namanya yang terbaik mau bagaimana juga. Iya, betul. Segala cara kau lakukan, kalau dia yang terbaik ya pasti dia yang terbaik. Iya, itu istilahnya kita tidak bisa pungkiri begitu ya, tetapi kita tetap harus tunjukkan yang terbaik begitu ya Kak Ardiat kemarin waktu di pertandingan. Dan pada akhirnya bisa dibuktikan hingga hari ini banyak pertandingan yang tetap Kak Ardian ikuti meskipun kemarin sempat melewati masa-masa itu, dan syukurnya sampai hari ini juga setelah dari Porprov masih tetap terus berlaga begitu ya. Baik, kita beralih ke Kak Ahmad mungkin. Mungkin apa suka dukanya begitu Kak Ahmad selama menjadi atlet? Mungkin dari kecil hingga hari ini ada hal-hal sedih mungkin yang bisa diceritakan di balik kemenangan-kemenangan yang orang kan tahu bahagia-bahagianya saja begitu. Mungkin kita pengen tahu juga ada perjuangan yang getir, yang keras mungkin sudah dilewati sama Kak Ahmad. Ya, kalau saya Kak, waktu tahun 2019 persiapan setelah Pekan Olahraga Nasional atau Prapon kemarin, saya sempat terkena cedera hamstring yang membuat saya hampir vakum, tidak latihan taekwondo selama kurang lebih 6 bulan. Di situ saya kayak merasa kayak mau putus asa istilahnya. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan dari pelatih, berkat kepedulian orang tua, saya diobati, saya dibawa ke fisioterapi dan banyak juga pengobatan yang lainnya, dan akhirnya saya bisa sembuh dari cedera hamstring saya. Dan juga kalau dukanya itu setelah dari Prapon kemarin atau Pekan Olahraga Nasional kemarin itu kan saya mengikuti pemusatan latihan di Makassar. Pemusatan latihan di Makassar untuk mewakili Sulawesi Selatan. Habis itu saya pulang ke Luhut Timur. Nah, setelah dari Prapon kemarin alhamdulillah dapat medali perunggu, saya tidak lolos ke PON. Nah, itu juga salah satu yang sempat membuat saya down, tidak bisa lolos ke PON. Dan pas saya di Luhut Timur juga itu saya tidak punya pelatih lagi karena pelatih saya ada di Makassar. Jadi dari situlah saya gimana ya, kayak latihan sendiri, latihan otodidak begitu. Jadi saya terbiasa untuk latihan sendiri. Tapi yang saya syukuri, saya mendapatkan pelatih dari Sulawesi Tengah, namanya Sabum Ikadek Dwi Payana. Pelatih saya ini di Sulawesi Tengah Kak. Tapi karena dia orangnya ikhlas memberi ilmu, orangnya baik kepada saya latihan secara online. Saya latihan secara online kemarin, persiapan Porprov sebenarnya Kak.
kebanyakan latihan secara online. Saya bertemu Sabung Kadek itu cuman sekitar pas tryout pertama kali di Poso dan di Sulawesi Tengah, dan terakhir itu pas saya tanding di Porprov. Jadi itulah yang menurut saya tantangan tersendiri buat saya agar maksud saya dalam latihan kemarin. Saya juga sempat latihan secara online, tapi pelatih saya bilang kepada saya, kalau kamu latihan secara online atau secara virtual, hadirkan pelatihmu itu secara langsung, kayak gitu. Pelatih saya terus memotivasi saya agar terus semangat buat latihan, Kak. Baik, Intinya berarti begitu. kemarin saya baru tahu ternyata kalau taekwondo itu bisa juga ya latihan online begitu. Berarti dari aplikasi Zoom mungkin diarahkan, mungkin gerakan seperti ini atau seperti apa? Kalau kemarin itu saya latihan dengan Sabung Kadek melalui WhatsApp grup ya. Setiap saya ke tempat latihan itu saya pasti membawa HP. Kayak HP ini saya anggap kayak pelatih saya juga. Saya memvideokan gerakan, terus saya kirim di WhatsApp grup. Nah, di situ Sabung Kadek memberikan arahan, memberikan penilaian lah, memberikan koreksi. Dan juga di WA grup saya itu Sabung Kadek selalu memberikan motivasi kepada saya, Kak. Baik, Kak Ahmad mungkin kalau mungkin Pak Kadek saat ini atau hari ini sedang menonton, apa yang ingin disampaikan mungkin? Sekedar memberikan informasi, Sabung Kadek itu adalah mantan atlet tim nasional. Beliau adalah peraih medali perunggu di SEA Games dan juga peraih medali di kejuaraan dunia di Italia. Kalau Sabung Kadek dengar ini, saya ingin memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Sabung Kadek, dan saya selalu ingat pesan yang Sabung Kadek sampaikan kepada saya. Itu yang akan saya pegang selama saya menjadi atlet. Saya harus membuat hati saya gembira, saya harus membuat hal yang tidak orang lain lakukan, saya harus selesaikan tantangan yang tidak orang lain dapatkan, saya harus ikhlas, restu, dan pasti saya akan berhasil. Dan itu adalah motivasi dari Sabung Kadek yang diberikan kepada saya, yang akan saya jadikan pegangan selama saya berkarir di dunia taekwondo, Kak. Baik, Kak Ahmad, mungkin kita pengen tahu sebelum dari Porprov sudah pernah juara di kejuaraan apa saja? Mungkin boleh diceritakan. Kalau sebelum dari Porprov ya, Kak? Sejak tahun berapa ya, kira-kira? Boleh disebutkan yang paling berkesan saja beberapa mungkin, karena mungkin banyak sekali ya kejuaraannya. Intinya pertama kali saya ikut kejuaraan pada saat Porda 2018, saya mendapatkan medali perunggu pada saat itu, dan kejuaraan internasional pertama saya pada saat di Brunei Darussalam. Saya mewakili Indonesia pada saat itu, tapi dengan masih membawa nama Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir itu kejuaraan yang menurut saya paling berkesan adalah kejuaraan nasional pada saat di Palu kemarin, kan, di Sulawesi Tengah. Baik, berarti sudah kesana kemari istilahnya, sudah keliling Indonesia dan juga sudah sempat keluar negeri untuk bertanding begitu ya, Kak Ahmad? Iya. Baik, kalau Kak Ardiat sendiri sebelum dari Porprov, Kak Ardiat sudah pernah berlaga di mana saja dan mungkin kejuaraan yang sudah pernah didapatkan yang paling berkesan, beberapa mungkin boleh disebutkan biar jadi motivasi untuk teman-teman yang baru memulai karirnya di cabang olahraga bela diri. Kalau saya sendiri, Kak, kejuaraan yang saya ya terkesan sekali buat saya itu Olimpiade olahraga tingkat SD Indonesia, itu saya meraih medali perak. Sudah itu Pekan Popnas 2019, Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Jakarta, saya meraih medali emas.
Sudah itu saya apa ya? Kalau tingkat internasional itu terakhir di 2019 Mhm. di Milo Championship saya mewakili Indonesia di situ Kak. Dan yang Itu di negara mana? ya Di negara di mana itu, Kak? Malaysia Kak, negara Malaysia Di kemarin. Malaysia. Oke. Gitu. Sudah itu eh, di kejuaraan nasional Piala Panglima saya meraih medali perunggu di 2018. Sudah itu kejuaraan nasional di Padang buat masuk timnas junior itu saya medali perak. Dan yang terakhir ini Porprov 2022 saya mendapatkan medali emas. Dan yang saya mau ikuti ini nanti apa itu kejuaraan dunia World Karate Federation Serie A yang dihadiri 70 negara buat 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 apa itu buat pengumpulan poin agar bisa main di Olimpik kurang tahu juga tahun berapa itu Kak, untuk ya pengumpulan poin, kalau poinnya masuk bisa main di Olympic Games nanti. Baik, dari cerita keduanya tadi ternyata sudah banyak sekali keliling Indonesia, bahkan sudah kedua-duanya Kak Ahmad dan juga Kak Ardiat sudah berhasil keluar negeri secara gratis begitu ya, dengan bertanding sambil jalan-jalan juga berarti bisa. Baik, nah Kak Ardiat mungkin ke depannya akan ada pertandingan apa lagi? Mungkin tadi boleh dijelaskan pertandingan yang sedang dipersiapkan, seperti apa mungkin keseruannya? Ya, ini keseruannya yaitu sangat apa ya Kak, sangat bergengsi karena ranking dari ranking 1 sampai ranking 30 dunia itu hadir di Indonesia untuk mengikuti WKF Serie A ini untuk menambah poinnya, karena ketika dia tidak ikut satu event saja dia akan mundur di peringkat, misalnya dia peringkat 1, dia ikut satu event dia bisa mundur menjadi peringkat 7. Terus saya sendiri kan baru perdana ikut kejuaraan ini, mungkin nanti kan bisa masuk, ya bersyukur bisa masuk di peringkat 100 lebih dunia begitu kan. Tiap main kan asal kita ikut event juara bisa bertambah 300 poin. Kalau tidak juara, kalau tidak salah itu misalnya kita kalah di semifinal atau satu kali main, misalkan satu kali main kalah bertambah 50. Kalau dua kali main kita bertambah 100 poin gitu Kak. Baik, berarti itu pertandingannya kapan Kak Ardiat? Pertandingannya itu sudah mendekati nih Kak. Berarti Sudah bulan ini ya? ya, tepatnya di hari Jumat besok Mhm. tanggal 18, 19, 20. Apakah sudah terasa deg-degannya? Ya, nanti itu deg-degannya itu kalau sudah tepat di hari Jumat. Kalau Iya. jam mulai jalan dari keluar hotel, ya disitulah deg-degannya. Kan kita lawan orang bule itu apa ya dibilang nasi lawan keju begitu. Ya kan makan keju dari postur tinggi, ya apa ya, kita orang Indonesia itu kan posturnya kan jauh, ya modal tekad, semangat sama nyali aja yang dibutuhkan, sama percaya diri, pede, itu aja Kak. Oke, berarti ada perbedaan begitu ya dari postur tubuh dan juga mungkin cara mereka latihan, kemudian fasilitas mereka mungkin juga lebih ini dibanding kita. Tetapi itu tidak menjadi ini ya, maksudnya tidak menjadi halangan untuk tetap berlaga dan menampilkan yang terbaik. Kita doakan sama-sama semoga Kak Ardiat nanti bisa menampilkan yang terbaik begitu ya di pertandingan selanjutnya dan kembali membawa
nama sebagai sang juara begitu. Kita tunggu cerita suksesnya gitu. Baik. Untuk Kak Ahmad sendiri, Kak Ahmad apakah saat ini juga sedang mempersiapkan pertandingan berikutnya atau seperti apa? Ya, kalau saat ini, insya Allah setelah saya UAS, ujian akhir semester nanti, saya langsung persiapan kejuaraan nasional di Banten. Dan setelah itu, insya Allah saya harus langsung persiapan prapon lagi, prapon tahun 2023, dan semoga saya bisa lolos ke PON nantinya. Itu Baik, aja sih, Kak. berarti sampai saat ini di Semarang masih tetap latihan juga begitu ya? Ya, di sela-sela Sela-sela kesibukan kuliah kesibukan ngampus mungkin. tidak lepas kewajiban saya sebagai atlet juga harus menjalani latihan, Kak. Seberapa sering mungkin latihannya Ahmad di sela-sela tugas kuliah mungkin? Misalnya kalau hari Senin saya cuma satu matkul misalnya. Jadi setelah kuliah jam pagi biasanya saya latihan sore. Terus di sini juga saya bergabung di UKM Taekwondo Universitas Diponegoro. Jadi di situ juga saya menjalani proses latihan rutin tiap hari Rabu dan Jumat. Tapi saya usahakan agar ada latihan setiap hari. Bukan cuma latihan di UKM, tapi kita itu atau saya itu harus latihan melebihi dari latihan di UKM, Kak. Baik, berarti kedua-duanya tetap dijalankan dengan baik begitu ya, dan juga didukung sama UKM yang diikuti di kampus juga. Jadi istilahnya kampus tetap jalan, pertandingan atau persiapan pertandingan juga tetap dijalankan begitu Kak Ahmad. Dan juga kita doakan semoga nanti lolos di PON begitu, prapon, dan pertandingan-pertandingan selanjutnya kita tunggu lagi cerita kabar baiknya begitu dari pertandingan. Nah, kalau Kak Ahmad sendiri kan saat ini masih kuliah dan juga masih aktif sebagai atlet. Mungkin harapan kedepannya Kak Ahmad sebagai anak kuliahan setelah lulus nanti apakah ingin tetap menjadi atlet atau karena ilmu komunikasi mungkin ingin bekerja di media di Tribun Timur mungkin nanti atau seperti apa Kak Ahmad, mungkin boleh diceritakan kedepannya seperti apa? Kalau tujuan saya setelah lulus kuliah, yang pertama itu saya ingin bekerja insya Allah di bidang eksternal perusahaan misalnya, karena Kabupaten Luhut Timur itu tepatnya di Surakarta ada tambang nikel, saya bisa masuk di bagian public relation misalnya gitu. Iya, terus juga saya insya Allah akan membuka tempat latihan taekwondo khusus POMSE di Kabupaten Luhut Timur, dan juga sebagai usaha sampingan nanti saya ingin membuat brand sendiri mengenai perlengkapan latihan taekwondo, misalnya baju taekwondo yang brandnya itu dari saya sendiri, dan perlengkapan pertandingan taekwondo dan latihan taekwondo misalnya, Kak. Itu tujuan saya selesai dari kuliah. Baik, berarti kedepannya sudah terancang begitu ya Kak Ahmad, untuk bagaimana kedepannya melihat kesempatan yang ada, tetapi juga tidak meninggalkan istilahnya dunia taekwondo yang juga sudah berperan membesarkan nama Kak Ahmad begitu hingga bisa ke luar negeri dan ke beberapa daerah di Indonesia. Baik, untuk Kak Ardiat sendiri mungkin setelah kuliah nanti apakah juga akan tetap main di Forky atau ada rencana lainnya juga yang ingin diwujudkan mungkin ke depannya? Kak Ardiat mungkin mikrofonnya belum aktif. Kalau saya sendiri selesai kuliah itu saya rencana mau daftar antara polisi atau tentara, Kak, yang yang lulusan polisi atau tentara sarjana. Rencananya begitu karena ada dorongan tersendiri dari orang tua juga, yang selesaikan cepat kuliah baru
baru daftar polisi atau tentara yang lulusan sarjana gitu Kak. Kalau di Forky sendiri, apakah nanti akan tetap ini juga, tetap istilahnya tetap mungkin ingin membuka tempat latihan atau seperti apa, ingin jadi pelatih juga mungkin? Sebenarnya sih Kak masih bimbang mau mendaftar dulu, mau selesaikan kuliah baru mendaftar. Soalnya kan masih ada event prapon yang mau saya Iya, betul ikuti. betul. Masuk tim Prapon Sulsel. Jadi saya masih berpikir kalau saya daftar berarti saya harus tidak ikut Prapon. Jadi tidak bisa main pon nanti. Ya itu juga masih saya jadikan pertimbangan tersendiri Kak. Tapi kalau mau dibilang mau berhenti latihan juga atau bertanding, belum ada pikiran buat ke sana. Kalau pelatih ya melatih adik-adik juga. Baik, berarti Tapi kedepannya, oke, belum ada. kedepannya harus ini ya Kak, harus ada yang nanti dipikirkan, harus ada yang dikorbankan begitu, antara harus mendaftar atau ingin ikut dulu di beberapa pertandingan gitu. Tapi nanti kita lihat ke depannya pasti akan ada yang terbaik begitu ya, Kak Ardiat. Nanti kita tunggu saja keputusannya apa. Tapi semoga yang terbaik begitu. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, Kak Ardiat, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang tua, pemerintah atau teman-teman, kemudian pelatih yang sudah mendukung Kak Ardiat sejauh ini hingga nanti juga persiapan berlaga internasional begitu. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pendukung, terutama orang tua dan juga masyarakat Luwu Timur mungkin? Kalau saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya, terutama ayah saya yang telah melatih saya, orang pertama yang melatih saya dari kecil, orang pertama yang mengajarkan saya gerakan karate bagaimana, yang pertama bawa saya pergi bertanding ke Jakarta. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga besar saya, om, tante yang sudah mendoakan saya, mensupport saya ketika saya mau berada di bawah, berada di atas. Ketika berada di bawah mengajarkan saya untuk tetap semangat, dan ketika berada di atas mengajarkan saya untuk tetap rendah hati. Begitupun orang tua saya. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada pemerintah Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Ketua Forky Pak Madras Ambasong, Ketua Inkado Luwu Timur Kak Rano, adalah kakak sepupu saya. Saya ucapkan terima kasih yang selalu mensupport saya, dan semua orang-orang terdekat saya, pelatih saya, Sensei Hendro, Kak Mandra, Kak Tutu, yang sudah saya anggap kakak sendiri, Kak Isdar yang selalu mendukung saya, mensupport saya. Ya, saya ucapkan semua kepada orang-orang yang telah mensupport, mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dari saya sendiri, dan saya mohon doanya karena saya mau mengikuti WKF Serie A di Jakarta pada tanggal 18 sampai 20 November. Mohon doanya masyarakat Luwu Timur, Sulawesi Selatan, keluarga, orang tua, om, tante, mohon doakan saya yang terbaik, bisa berikan yang terbaik pada negara Indonesia. Baik, banyak sekali ya pendukungnya Kak Ardiat tadi yang sudah disebutkan, yang sudah memberikan semangat. Terima kasih sudah mendukung Kak Ardiat hingga hari ini begitu ya, dan nantinya akan berlaga kembali. Kita doakan sama-sama semoga kembali ke daerah dengan membawa kebanggaan lagi begitu ya, terutama ini pertandingan internasional yang sangat cukup bergengsi begitu, juga bisa jadi kebanggaan kita semua, masyarakat Indonesia, terutamanya Luwu Timur dan juga Sulawesi Selatan. Baik, untuk Kak Ahmad mungkin
apa yang ingin disampaikan kepada orang tua dan juga masyarakat Luhut Timur atau teman-teman atau seluruh pendukungnya Kak Ahmad hingga hari ini? Baik, yang pertama saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih juga kepada bapak saya yang telah mengenalkan saya tentang taekwondo sejak saya berumur 6 tahun. Berkat kita Pak, saya bisa sampai sekarang ini. Kepada ibu saya juga, terima kasih sudah membimbing saya selama ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Sabung Kadek yang sangat ikhlas mengajar saya hingga bisa sampai juara, hingga bisa eh, mendapatkan prestasi hingga saat ini. Saya juga ingin memohon doa dan dukungan kepada masyarakat dari Kabupaten Luhut Timur. Nanti saya akan berlaga di kejuaraan nasional selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada Ketua Taekwondo Kabupaten Luhut Timur, Bapak Haji Usman Sadik, dan Bapak Bupati Luhut Timur juga yang saya hormati. Terima kasih Pak atas support yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kami atlet Luhut Timur. Dan intinya saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik buat diri saya, buat keluarga, orang tua, dan semua orang-orang yang telah mensupport saya hingga saat ini. Itu saja Kak. Baik, Kak Ahmad, Sabung Kadek tidak terlupakan ya. Oke, Kak Ahmad dan juga Kak Ardiat, mungkin kita doakan sukses di rantauan begitu ya, nantinya kembali lagi ke Sulawesi Selatan, khususnya Luhut Timur, membawa kabar baik dan juga kembali menjadi pemenang. Kita tunggu cerita suksesnya di lain hari. Terima kasih hari ini sudah mau berbagi dengan Tribuners, berbagi cerita sukses dan suka dukanya selama menjadi atlet. Untuk pertandingan kedepannya semoga juara gitu ya, dan menjadi putra terbaik dari Sulawesi Selatan yang mengharumkan juga nama Sulawesi Selatan, khususnya Luhut Timur. Baiklah pemirsa Tribuners, hari ini malam ini kita sudah banyak bercerita dengan para atlet dari Luhut Timur, khususnya cabang olahraga bela diri. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Sport hingga hari ini. Dan juga jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya Ilu Devi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih Kak.